Orang ngopi aja di rumahnya nggak mau. Itulah yang kemudian membuat orang itu kalau habis menjabat biasanya dapat sakitnya namanya post power syndrome, sakit setelah ada kekuasaan lalu kemudian dia nggak punya kekuasaan lagi, sakit itu orang bisa jiwanya. Dulu orang datang sama dia itu semua menjamu, dia duduk, rokoknya beda, asbaknya beda, bahkan ketika mau rokok disundutin, kopinya disiapin, tehnya disiapin, mau masuk mobil, bukain pintunya karena masih pejabat. Bertahun-tahun mengalami kayak begitu, tiba-tiba dia tidak lagi berkuasa, tidak ada yang mau bukain pintu mobil, tidak ada yang mau nyiapin kopi. Sakit ini orang, bisa sakit, jiwanya ini bisa sakit. Ini disebut dengan post power syndrome. Bahayanya gitu. Kenapa? Karena orang ini melihat dirinya, menikmati dirinya bukan dari hakikinya, tapi dari sesuatu yang menempel dalam diri, dan itu sifatnya palsu. Nah, maka kemudian dikatakan la yaqau minal mu'min sayatun illa wa huwa yakhafu ayyukhaza biha wal khaufu hasanatun. Tidaklah terjadi dari seorang mukmin dosa kecuali dia takut untuk disiksa atas dosanya itu, wal khaufu hasanatun, maka ketakutan itu menjadi ketakutan yang baik. Ada orang jatuh melakukan keburukan, maksiat, lalu dia takut untuk disiksa. Ya Allah, saya habis melakukan kayak begini, nanti saya disiksa ini sama Allah. Dia takut kayak begini, itu ketakutan yang benar. Itu namanya wal khaufu hasanatun, ketakutan yang baik, ketakutan yang bagus, ketakutan yang dibenarkan. Wa yarju ayyufalahu anha warraja'u hasanatun. Sedangkan optimisme, harapan untuk dia bisa diampuni dari dosanya, maka harapan itu disebut juga harapan yang baik. Jadi takut terkadang ini tidak baik, tapi takut terkadang juga bisa baik. Jadi takut ada yang hasanah, takut ada yang baik, ada ketakutan yang tidak baik. Optimisme, harapan itu ada yang baik, tapi harapan, optimisme ada juga yang tidak baik. Macam-macam nih. Kalau orang kemudian terlalu parah sakit dan terlalu parah takutnya terlalu parah, sangat takut, maka itu juga tidak boleh dalam agama. Terlalu pesimisme dalam hidupnya, apa saya begini, terlalu pesimis hidupnya, itu juga tidak boleh. Jangankan terhadap Allah, jangankan terhadap dunia, terhadap Allah saja tidak boleh. Misalnya begini, dia berdosa, lalu kemudian dia takut dosanya nggak diampunin, tapi takutnya ini benar-benar ketakutan, benar-benar takut sehingga pikir-pikir, aduh apa saya nggak diampunin, kemudian sholatnya nggak bisa langsung beres, sholatnya Allah nggak jadi, gitu ya, Allah Akbar, berapa kali baru begini, karena takut dia, masukkan di niatnya, bener gak nih, masukkan di niatnya. Itu tidak baik, gitu ya. Sama kayak wudhu umur, terus hidung, muka, terus dia takut, kayaknya salah nih, balik lagi. Dia di wudhu aja, itu bisa 15 menit umur banget. Itu ketakutan yang tidak baik, dia. Optimisme juga ada yang tidak baik. Apa? Saya kan sudah melakukan ini, ya berarti saya masuk surga. Saya kan sudah melakukan kebaikan ini, berarti saya masuk surga. Saya kan sudah melakukan ini, berarti saya akan masuk dalam surga tertinggi. Itu terlalu optimisme hidupnya, tidak boleh juga seperti itu. Nah, makanya ada ketakutan yang itu baik, ada ketakutan yang tidak baik. Lalu dikatakan lau yakhafu an-naru kama lau yakhafu an-naro kama yakhaful faqra dakhalal jannah. Seandainya seandainya kita takut sama api neraka
seperti halnya kita takut sama kemiskinan, maka kita masuk surga. Takut kita masuk ke dalam neraka sama seperti takutnya kita nggak punya duit, itu berarti kita masuk surga kita. Sekarang dipikir-pikir, diangan-angan, takutan mana? Nggak punya duit apa masuk neraka? Pernah nggak Anda pusing, resah, bete karena takut neraka? Atau lebih sering bete, resah karena dompet tidak punya duit? Mana yang lebih sering? Mana yang lebih sering? Kalau takutnya kepada neraka sama gitu ya, sama seperti engkau takut dengan kemiskinan, dakhalal jannah. Itu tandanya kita sudah ada di surga. Sering saya nyontohin begini, ketinggalan handphone sama ketinggalan sholat, lebih resah mana dalam diri kita? Mana? Jujur, benar, jujur ya semua. Ketinggalan mana? Ketinggalan handphone. Padahal kita apa? Sholatnya apa? Allah yang paling besar. Jadi sesungguhnya siapa yang paling besar? Handphone apa Allah? Sesungguhnya siapa yang paling besar kalau ini? Allah apa handphone sesungguhnya bagi kita? Ya handphone lah. Jadi ganti aja dengan Allah Akbar, Samsung Akbar. Kenapa? Karena kita lebih takut, lebih resah. Nah, dikatakan di sini, kalau takutmu sama neraka dengan takutmu sama kemiskinan itu sama, maka sudah engkau ada di dalam surga. Dari kiri, jangan-jangan apa iya takutan saya sama, atau jangan-jangan lebih bete, lebih takut saya nggak punya duit ketimbang saya nggak masuk neraka. Kenapa? Masuk neraka mah ya masih kapan-kapan lah. Kalau nggak punya duit mah udah sekarang ini. Bayaran sekolah mah sekarang, kalau bisa bayaran sekolah mah sekarang, kalau neraka mah nanti, gitu kan? Nah itulah otaknya kita itu. Akhirnya sudah ngentengin segalanya gitu. Padahal dalam rumusnya, kalau engkau takut kepada Allah, di dalam hadis dikatakan begini, man khaufallaha khaufa minhu kulla syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut sama dia. Kulla syai'in, segala sesuatu. Corona, covid, flu, apalagi kagak punya duit, takut. Gak nyamperin Anda takut. Terus si Anu gak punya duit, nyamperin. Tidak ada yang tidak takut. Ini hadis nih. Siapa orang yang takut sama Allah, segala sesuatu takut sama dia. Jin takut, setan takut, penyakit takut. Emang penyakit bisa takut? Emang penyakit bukan makhluk? Kan itu makhluk. Gitu ya. Segala sesuatu takut sama dia. Maka dalam hal ini katakan sama ulama, orang yang takut sama Allah, orang yang tidak lagi ngejar-ngejar dunia, tapi dia orang yang sudah dikejar-kejar sama dia. Jadi takutnya dibenahin. Jangan takut sama sesuatu yang tidak jelas, gitu ya. Yang masih takut sudah sama Allah. Segala sesuatu akan takut sama dia. Takut dengan Allah itu bagaimana? Tadi sudah jelasin. Takut dengan perintahnya, takut dengan larangannya, takut karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang tadi yang sudah bersandar kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi ketakutan di dalam diri, sudah tidak ada ketakutan. Ketika Rasulullah perang Badar itu cuma ada 313, tapi orang-orang kafir musyrik sampai 1000-an. Bala tentaranya orang-orang musyrik gagah-gagah, masih seger-seger. Terus kendaraannya mewah-mewah, untanya masih mewah-mewah, untanya sehat-sehat, kudanya sehat-sehat. Sementara orang mukmin 313 sudah pada kecapean, sebagian besar pasukan besar sudah kecapean. Kendaraannya, untanya, kudanya sudah pada kelelahan. Udah nggak imbang, kendaraannya nggak imbang, fisiknya nggak imbang.
Semua takut, apa bisa kita melawan dia ini? Tapi Rasulullah bilang nggak ada takut. Kenapa Rasulullah nggak ada takut sama sekali? Karena Rasulullah sudah tepat bersabdanya. Wa junudan lam taroha. Ada pasukan-pasukan yang tidak terlihat, yang kemudian ikut membantu pertarungan itu. Jadi siapapun orang yang perang, dia kemudian bersandar kepada Allah, maka Allah kirim kepada dia junudan lam taroha, pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Kalau bahasa internetnya dikirim buzzer. Buzzer kan pasukan, terlihat nggak? Anonim semua kan itu. Pasukan tidak terlihat. Ketika kita ini sudah pasrah kepada Allah, tepat, ini ketakutan kita terhadap COVID ini tepat, maka Allah kirim junudan lam taroha, pasukan-pasukan Allah yang tidak terlihat. Berupa apa? Ya berupa apa? Namanya juga nggak terlihat. Kalau terlihat mah kelihatan, bentuknya kayak begini. Ini mah nggak terlihat. Ya. Nah, orang kalau dia yakin seperti itu, maka orang itu sudah tidak ada lagi ketakutan. Qala Taus terakhir. Imam Taus berkata, aku melihat seseorang yang sedang sholat di Masjidil Haram, tahtal mizab, di bawah mizab, talang air. Di Ka'bah itu kan ada talang air tuh, ya talang air. Huwa yabki, dia sholat sambil berdoa, kemudian sambil dia menangis. Jadi setelah sholat dia berdoa dan sambil menangis. Lalu Taus ini, Imam Taus deketin dia. Setelah dia habis sholat, lalu kemudian dia deketin. Ketika dia deketin, tiba-tiba ternyata orang itu adalah Ali bin Husain bin Sayyidina Ali. Jadi apa namanya, Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Jadi cucunya Nabi nih, cucunya Nabi. Namanya Ali Zainal Abidin, punya bapak namanya Husain punya bapak namanya Ali, dan pasangannya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah punya bapak namanya baginda Rasulullah. Itu cucunya Rasulullah, Ali bin Husain ini. Ternyata orang itu Ali bin Husain. Lalu kata Taus bilang, ya benar Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, ra'aituka ala halatin kaza wa kaza. Aku melihat kamu ini seperti ini, sholat nangis, setelah sholat kamu nangis, berdoa sambil nangis. Padahal kamu itu setidaknya punya 3 modal yang kamu bisa aman dari 3 modal ini nih. Yang pertama apa? Yang pertama, annaka ibnu Rasulillah, engkau itu cucunya Rasul. Wasani yang kedua, syafa'atu jaddika, kamu itu pasti dapat syafaat kakekmu. Masa kakeknya baginda Nabi, cucunya nggak dapat syafaat, gitu ya. Terus yang ketiga, rahmatullah, rahmatnya Allah. Kata Taus, ngapain kamu nangis kayak begini, sholat sampai nangis kayak begini, doa sampai nangis kayak gini, padahal kamu udah punya 3 bekal nih, tiga bekal. Yang kamu tuh 3 modal ini bisa bebas, kamu bisa aman sebenarnya, nggak usah begini-gini banget. Engkau ini cucunya Nabi, engkau ini akan dapat syafaat dari baginda Rasul, engkau ini mendapatkan rahmatnya Allah. Lalu apa katanya? Ya Taus, wahai Taus, apa anaknya cucu itu berarti apa? Cicit ya? Cicit ya? Ini kan Nabi punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak namanya Husain punya anak namanya Ali. Berarti apa tuh? Cicit. Orang Jawa apa? Kalau buyut bukannya di atas ya? Di bawah. Oh cucu, di bawah cucu. Kalau orang Jawa bilangnya buyut. Kalau kita mungkin apa? Cicit ya? Anaknya cucu. Berarti kan masih dekat kan? Masih dekat. Kayak saya, cicitnya Haji Nawi, kita masih dekat tuh. Ya. Nah, apa katanya si Imam Ali bin Husain ini? Ya Taus, wahai Taus, amma anni ibnu Rasulillah. Ya, aku ini memang cucunya, cicitnya baginda Rasulullah. Tapi aku belum merasa aman menjadi cicitnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza nufiha fisuri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika sangkakala dibunyikan,
Ketika sangkakala ditiupkan, sudah kiamat ini, maka tidak ada lagi nasab. Maka tidak lagi berguna itu nasab. Tidak ada faedahnya itu nasab di antara mereka, dan juga tidak lagi saling bertanya. Jadi kalau sudah ada kiamat, orang itu tidak lagi bisa saling bertanya. Saking apa? Saking semua orang mikir dirinya sendiri. Terus wa'amma syafa'atu jadi, adapun syafaat dari kakekku, yaitu baginda Rasul, aku juga belum merasa aman. Kenapa? Karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yasfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridho kepada dia. Terhadap yang ketiga, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tu'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat. Bagi siapa sangat dekat? Minal muhsinin, dari orang-orang yang muhsin. Lalu kata dia, wala a'lamu anni muhsinun. Aku sendiri belum tahu apakah aku ini orang yang muhsin atau bukan. Ini tawaduknya beliau. Coba, cicitnya beliau masih tetap punya rasa takut. Apalagi cucu yang jauh jaraknya sama Rasulullah. Ini aja cicitnya Rasul yang masih sangat dekat, masih dia punya rasa takut. Kenapa? Takut tadi tuh syafaatnya gak dapat, lalu takut nasabnya tidak berguna. Iya, saya mencucunya Rasul, tapi apa berguna? Apa nanti saya bisa dengan meskipun saya punya cucunya, meskipun saya punya anak cucunya Rasul, apa saya bisa? Kemudian rahmatnya Allah, apa iya saya ini orang yang baik? Maka kemudian Ali bin Husain ini, meskipun dia cucunya Rasul, tetap saja dia punya rasa takut. Nah, kita bukan cucunya Nabi, bukan ulama, sering maksiat, nggak ada rasa takutnya, bebal sudah bebal. Kenapa? Karena kita udah gak punya rasa takut lagi. Nah, kenapa orang nggak punya rasa takut? Orang nggak punya rasa takut itu, kalau negatifnya adalah karena dia tidak tahu ada apa di depannya. Ada orang nggak tahu Kamboja, nggak pernah jalan situ, jalan sendirian, berani nggak? Berani, nggak tahu, pede aja. Yang kita kan yang tahu nggak berani. Tapi kalau nggak tahu, berani aja. Kita ini nggak tahu surga, nggak tahu neraka, nggak yakin sisa kubur kayak apa, nggak tahu sisa apa nikmat kubur kayak apa, nggak tahu yakin, makanya cuek aja sih. Cuek, nggak ada rasa takut. Nah, mudah-mudahan kita punya rasa ketakutan yang benar kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'ana ya karim ighfir lana ya rahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa nuran syafi'an wa rizqan wasi'an wa ghina 'anil nas wa shifaa'an min kulli da'in wa nasra'atan wa najatan minan nar wa ridwaka ya ghaffar wa nazrun ila wajhikal karim fi jannatin na'im. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi